Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 6 September 2020, yang adalah minggu biasa yang ke-23, yang juga adalah minggu Kitab Suci Nasional. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkataan itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu ini dipersembahkan oleh gereja sebagai Minggu Kitab Suci Nasional. Dan sepanjang bulan September ini kita diajak untuk mendengarkan dan mendalami Kitab Suci. Kita tergerak untuk semakin mencintai Kitab Suci, mendengarkan, merenungkan, dan tekun untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Kita selalu berjalan di jalan yang Tuhan tujukan kepada kita. Kita selalu setia kepadanya, setia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita untuk melangkah, terutama dalam mengungkapkan relasi kita dengan Tuhan dan sesama, untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang menjadi puncak pewahyuan Allah yang bisa kita kenal lewat firman-Nya. Yesus adalah sabda yang menjelma menjadi manusia. Yesus yang bersabda dan juga yang berkarya dan bertindak sehingga kita bisa menerima sabdanya dan juga menerima karya Tuhan untuk kita laksanakan juga dalam perutusan kita. Yesus yang hadir di tengah-tengah kita terutama untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah dan untuk memberikan kasih dan keselamatannya bagi manusia, sehingga manusia diselamatkan dengan kembali mengalami rangkulan kasih Tuhan. Pertobatan itu terjadi untuk menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Sebagaimana Yesus membawa keselamatan bagi kita, demikian juga kita membawa keselamatan bagi dunia dan sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini juga kita diajak untuk memberikan teguran dan nasihat bagi saudara kita yang berbuat salah dengan tujuan untuk keselamatan saudara kita. Ketika saudara kita tidak mendengarkan, kita juga masih bisa untuk mendoakan saudara kita. Berkumpul dalam nama Tuhan, bisa terjadi saling mendoakan, bisa juga semakin mendalami firman Tuhan, men-sharingkannya dalam kehidupan kita. Marilah kita ungkapkan iman kita dengan mendengarkan Tuhan yang bersabda dan melakukan sabdanya dalam kehidupan sehari-hari, supaya hidup kita saling memberikan rahmat keselamatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.